Share screen. Oke, kalau kemarin YouTube ya, youtube.com. CCNA 3 ya. Ke 28 November satu saya nggak bisa. 25 ya. 25 kita sudah belajar tentang TFTP, CDP, dan FTP ya. Berarti itu ada di modul 10 lah. Ya, jadi bisa dicoba modul 10-nya. Sekarang kita masuk ke modul 11. Jadi yang belum di grup sudah ada lah. Sekarang kita masuk ke modul 11. Ini silakan Anda lihat bisa save sendiri videonya di netatkat.com ya. Oke, Border Swiss Network ya. Cisco Border Network adalah arsitektur network untuk menghubungkan anyone, siapapun, anywhere, anytime dalam sebuah device ya. Kita sepertinya sehari-hari sudah menggunakan ya. Zoom salah satunya. Kita nggak tahu network arsitektur di belakangnya. Kalau kampus mungkin Anda sekarang online ya. Dia biasanya punya data center juga ya, dengan kampus yang besar ya. Misalkan ada kampus 1, 2, 3, 4 gitu. Dia punya data center juga, ini internet edge-nya, DSP-nya, kemudian di sini kampus medium dan small kampus. Jadi ini untuk perusahaan atau kampus besar lah. Atau kementerian lah kalau bahasa ininya. Kemudian di hierarki network digunakan untuk mendesain adanya akses, distribution, dan core ya. Jadi kalau di dalam jaringan, Cisco membagi ke dalam 3 lapisan. Lapisan pertama, lapisan access layer. Ini biasanya sudah langsung ke pengguna. Switch-switch-nya langsung bisa menggunakannya. Kalau di kampus ya, laptop Anda atau komputer di lab Anda adalah access layer. Kalau di rumah, wireless IndiHome-nya sebagai access layer. Kemudian distribution layer adalah penghubung antara access layer dengan core layer. Kalau Anda lihat simbol dari switch distribution layer dan core layer ini berbeda ya, sama maksudnya dibandingkan dengan access layer. Artinya fungsinya juga lebih banyak. Oke. Di sini ada core layer, dia terhubung di sini ada ini ya, ada yang tahu nggak yang gambar ini? 1, 2, 3 kemudian dilingkarin, istilahnya pakai karet gitu kan. Ini kita sebut dengan Ether channel. Ether channel ya. Jadi kalau ingin mengetahui Ether channel, kalau nggak salah di video saya juga membahas tentang Ether channel. Ini apa ya? Close aja. Nah, ini Ether channel nih. Jadi kalau ingin tahu tentang Ether channel, bisa lihat di sini. Poinnya adalah Ether channel. Jadi secara fisik ini ada 1, 2, 3, 4 terhubung, 4 kabel terhubung. Secara virtual dia menjadi 1 gitu.
Jadi kalau satu kabelnya ini ada kalau nggak salah CCNA 2 ada ya. CCNA 2 ada tentang Ether channel. Tapi kalau lupa bisa dilihat praktikumnya di CCNA 2 ada nggak ya? CCNA 2 saya lupa nih. Ether channel untuk CCNA 2. Kayaknya belum sempat kebuat ya. Belum. Tapi kalau ingin melihat Ether channel bisa lihat di sini. Tapi Huawei. Dan di sini kita bisa jadi misalkan di sini portnya adalah 1 giga. Kalau di sini ada 4 giga secara virtual ini jadi satu port ini 4 giga. Jadi speednya lebih cepat. Gitu itu ada Ether channel. Dan kalau Anda lihat di sini kabelnya nih ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Jadi di jaringan dia jangan sampai single point of failure. Jangan sampai satu putus menyebabkan semua jaringan tidak bisa diakses. Makanya dia ke sini ada seperti ini, ada seperti ini. Memang boros ya, tapi supaya jaringan availability-nya tinggi. Jadi makanya dia ada seperti ini gitu. Jadi di sini kadang bisa menjadi loop ya. Loop itu data yang berputar. Makanya kalau di CCNA 2 kalau nggak salah sudah diajarin tentang STP, Spanning Tree Protocol. Kalau Anda lupa lagi Spanning Tree Protocol, lihat-lihat aja video saya STP. Oh, saya nggak kasih poin di sini ya. Beberapa baru saya upload ya. Jadi tentang STP silakan nanti kulik-kulik aja lah. Gitu. Oke. Jadi mungkin Anda akan lupa. Nah, dilihat di sini juga dia menggunakan load balancing ya. Jadi internet A misalkan dia Telkom, internet B misalkan XL. Jadi kalau si Telkom mati dia bisa menggunakan jalur XL. Jadi benar-benar dicadangkan dari awal sampai akhir ya. Oke. Ada yang menggunakan konsep 3 layer, ada yang bisa menggunakan konsep 2 tier layer. Ini nggak bisa diginiin ya, PDF. Seharusnya bisa dong. Nah, di sini core dan distribution menjadi satu. Ya karena device-nya juga sama sih ya. Ada yang menggunakan 3. Oke, di sini sudah dijelaskan ya. Access layer menyediakan network akses ke user, access layer switch connect ke distribution layer switch. Distribution layer mengimplementasikan routing, quality of service, dan security. Aggregate less dan limit layer 2 broadcast domain. Distribution switch connect ke access layer dan core layer. Core layer adalah network backbone, jadi tulang punggungnya. Jadi kalau misalkan core layernya mati, maka jaringannya nggak ada yang bisa internet. Jadi maka disebut dengan backbone ya. Server layer di network dan juga biasanya kenapa backbone karena servernya semua ditaruh di core layer. Jadi kalau servernya mati atau core layernya bermasalah, ya nggak bisa ngapa-ngapain udah. Pakai handphone aja, main TikTok. Oke, 3-tier campus network ya ini sudah jelasin. 2-tier ya mungkin karena memang kita nggak terlalu membutuhkan core layer, dia langsung ke ISP, mungkin nggak servernya mungkin ditaruh di cloud. Jadi kita core layer nggak dibutuhkan. Jadi tidak semua kampus menyediakan servernya tuh di kampus karena banyak pertimbangan. Misalkan biaya listriknya mahal, perangkat semua untuk data center harus dibeli banyak dan seterusnya, lebih baik cloud aja. Jadi tinggal mengurusi biaya tahunan gitu atau biaya bulanan. Kalau kita bangun data center itu banyak pertimbangannya, tempatnya, ruangannya harus diubah, AC-nya harus berapa, backup-nya segala macam itu harus dipertimbangkan. Gitu.
Jadi masih lebih murah kalau kita nyewa cloud sebenarnya sih ya. Tapi ya mungkin beberapa pertimbangan takutnya datanya diduplikasi oleh pihak lain dan seterusnya. Oke, hierarki network role of Swiss network. Ini sama ya. Ini ada core, dia pakai Ether channel ini. Kemudian ini Anda harus belajar tentang STP. Di sisi 2 sudah ada. Bisa dicoba lihat lagi. Design for scalability itu berarti Anda kalau kita lihat tadi ada redundant, ada cadangan, multiple link, scalable routing protocol. Jadi routing protokolnya ini bisa ditambahkan kalau ditambah router, kemudian koneksi wireless. Rencana untuk redundance. Redundant dapat mencegah adanya masalah network service dengan mengurangi ke possibility single point of failure. Misalkan dengan kita menginstal duplikat equipment yang sama, menyediakan failover service untuk device-device yang kritikal. Karena switch elektronik ya, kalau memang listrik juga, ya bisa jadi mati lampu atau apa segala macam. Jadi kalau misalkan masalah ada backup-nya. Oke, STP ya. Kemudian reduce failure domain size. Well design network control traffic dan limit size fail domain. Di dalam model desain hierarki, failure domain diakhiri dengan distribusi layar. Setiap router berfungsi sebagai gateway untuk membatasi jumlah dari akses layer user. Ini poinnya apa sih? Saya belum dapat ini. Router atau multi-layer switch are usually deployed di pair in configuration seperti building department switch block. Setiap switch block bertindak sebagai independen di router. Jadi kalau saya tangkap ya, saya nggak tahu benar apa enggak ya, karena saya poinnya di gateway ya. Jadi kalau gateway itu biasanya kan ini ada di pelajaran session A2 juga ya. Saya sudah taruh belum ya? Sepertinya belum sih ya kalau session A2 ya. Belum semua saya taruh berarti ya. Oh ini nggak dikasih judul ya. Nanti saya perbaikin lah, kasih judul, saya jadi bingung sendiri. Jadi di gateway itu kan biasanya kita tahu misalkan 192, 108, 11. Gateway-nya cuma satu. Kalau gateway-nya down maka N, selesai. Ada cuma saya lupa rename, lupa ngasih informasi ya. Coba tengok dikit. Sebentar ya. Sudahlah. Nanti saya cari. Kayaknya waktunya lama nanti. Jadi bagaimana cara kita membuat gateway-nya ada dua. Jadi secara virtual IP-nya 192.168.1.1. Secara fisikal dia 12, 13. Jadi satu mati, dia bisa ke tempat yang lain. Itu namanya, lagi lupa banget saya. Jadi gateway-nya jadi dua pada kemarin itu dia sudah saya buat videonya, cuma karena nggak inget. Di HCP Snoop, ini di HCP Snoop ya. Ini bahas di HCP Snoop juga ya. Berarti video video sebelumnya belum ya.
Oke. Kemudian ada lagi link aggregation Ether channel. Ether channel tadi di awal sudah dijelaskan ya. Secara visual dia jadi satu. Jadi ada 2 giga, kalau ininya satu, ini satu ya. Jadi dalam set Ether channel, itu syarat yang pertama adalah di sini misalkan FA01, di sini harus FA01, jangan di sini FA01, di sini FA07. Kemudian speed-nya juga harus sama. Di sini misalkan dia punya ini 1 giga, di sini jangan 100 mega. Atau di sini 1 giga, di sini 10 giga. Jadi jangan, jadi harus sama. Satu dengan satu. Maka dia baru bisa synchronize. Gitu. Kalau dalam VLAN, kalau Anda lupa VLAN, lihat lagi video saya, misalkan di set sebagai trunk. Ada trunk, ada sebagai akses ya. Jadi ya lihat-lihat lagi kalau memang Anda konsen ke jaringan. Kemudian expand access layer, artinya ketika jaringan sudah dibuat, ingin ditambahkan lagi jaringan lagi, dia sudah bisa mengakomodir. Biasanya kita pakai wireless, dari switch ini kita hubungkan ke access point dengan kabel, nanti dia expand, nanti tembak expand lagi, dan seterusnya. Itu juga syarat sebuah jaringan. Tune Routing Protocol, Advanced Routing Protocol OSPF digunakan dalam network yang besar. OSPF, Link State Routing Protocol, menggunakan area support di hierarki ya. Jadi kalau OSPF, dia yang kita tahu, yang baru kita pelajari adalah kita menggunakan area 0. Tapi kalau untuk menggunakan area yang lebih dari 0, kita belum pelajarin ya, karena di tutorialnya juga belum ada. Jadi saya belum sempat belajar. Dan ngajarin juga jadinya. Kalau ada pasti saya ajarin. OSPF Router Synchronous Link State Database. Jadi di OSPF ini dia mempunyai database-nya dikenal dengan LSD ya, Link State Database. Ketika sebuah network mengalami perubahan, Link State akan update dan mengirim ke OSPF router lainnya. Switch platform, nah ini mungkin kebetulan mungkin saya beberapa memang pernah melihat ya bentuk switch ya, cuma baru melihat doang. Maksudnya melihat secara langsung ya, bukan lewat lewat gambar atau apa ya. Jadi kalau kampus ini kita gunakan Cisco 3850 seri. Jadi bentuknya seperti ini. Ini nanti kalau Anda kerja di data center ya seperti ini. Kalau Anda pernah sempat offline, switch di Mercu ya. Mercu itu biasanya di lab-nya itu Anda akan melihat di pojok kiri itu ada lab switch yang dikerangkeng, itu adalah switch. Oke. Nah, bentuknya dia single satuan. Kalau ini dia banyak ya, ini tuh di data center ini. Kemudian Cisco Meraki ya mirip seperti inilah. Meraki Cloud Managed Access untuk monitor dan konfigurasi. Sebentar. Oke, ini adalah Cisco Nexus Platform. Kalau ini saya belum sempat lihat secara asli ya. Jadi ini untuk di data center. Jadi hardware-nya seperti ini. Atau kalau di kampus biasanya ada acaranya field trip ya. Mungkin kalau nggak offline, Anda bisa ngadain field trip ke tempat-tempat data center seperti Pandi atau perusahaan-perusahaan Tokopedia atau apa gitu untuk melihat data center, jadi bisa terlihat gitu. Kemudian service provider Ethernet access, switch fitur aplikasi intelligent, unified service, virtualization, integrate security,
Supply Management, Cisco Nexus Virtual Networking, dari adding virtualisasi dan seterusnya. Oke, kita ketika memilih switch kita harus menentukan banyak faktor ya. Yang paling pertama dari semuanya adalah faktor harga ya, duit ya. Duit Anda ada berapa ya. Dan kedua itu sebenarnya yang terakhir ya. Yang pertama itu biasanya adalah berapa jumlah. Ya, serapa. Kalau fitur dan apa namanya? Apa tadi saya ngomong jumlah user ya, berapa jumlah usernya dan harus dilebihkan. Jadi misalkan jumlah usernya 100 ya kita anggap 200 atau apa. Kita juga harus melihat peningkatan jumlah user ya. Kalau kayak mahasiswa kan pasti bertambah terus. Kemudian jumlah bandwidth yang akan digunakan, apakah akan video streaming atau data dan segala macam. Jadi jangan sampai kita beli ternyata switch kita tidak bisa menghandle request yang terlalu banyak, jaringan jadi turun gitu. Mendingan yang agak bagus tapi bisa stabil. Kalau di sini harga memang berbicara ya. Kalau Anda beli yang biasa aja, kualitas kalau cuma untuk usernya sedikit nggak masalah. Tapi kalau sudah banyak itu udah harga memang menentukan. Oke. Spesial kabel digunakan untuk koneksi stackable switch. Jadi kalau Anda lihat di rak data center ya, ya saya kira seperti inilah. Jadi ini adalah switch-switchnya, bisa switch, bisa PC. Jadi ini rak-nya, ini rak si data center. Nanti diisi terserah Anda mau isi apa. Mau isi server, mau isi servernya server ini ya, server yang bukan server yang tinggi, tapi server yang panjang, server yang seperti ini. Bukan server yang kayak PC, bukan. Servernya dia bentuknya seperti ini, persegi panjang. Jadi dia mau server, mau switch, semuanya bentuknya seperti ini. Nanti ini kelihatan di belakangnya yang rapi. Nanti di depannya yang rapi, belakangnya ini kalau Anda nggak ngurus nanti apa namanya bercabang-cabang gitu. Ini kelihatan rapi aja dari depan. Dia nggak foto dari belakang ini. Seperti itu. Nah ini dari mungkin contoh dari belakang ya. Ya kalau sekelas Google ya pasti inilah dirapikan gitu. Ini foto dari belakang. Oke. Port density switch refer to number port available on single switch ya. Jadi misalkan dari dia switch, dia juga punya port 1, port 2, port 3 gitu. Jadi ada yang punya 12 port, 24, 48, dan seterusnya. Kalau switch yang tipe modular itu bisa dibongkar pasang, itu bisa sampai 384 switch port. Forwarding rates mendefinisikan proses dari berapa banyak data dapat diproses per detiknya. Jadi forwarding rate mungkin semakin besar semakin bagus ya. Data rate can be 100 megabit per second, 1 giga, 10 giga, sampai 100 giga. Akses layer switch biasanya nggak perlu sampai tinggi-tinggi amat, intinya pokoknya itu ya. Karena akses layer ini sebenarnya terfokus. Switch ini misalkan untuk lab, ya pasti lab itu hanya 20 komputer atau 30 komputer gitu. Jadi memang sudah lebih kecil lah. Ada lagi yang namanya PoE, Power over Ethernet ya. Jadi ada beberapa device yang memang tidak menyediakan kabel colokan. Jadi dia menggunakan kabel Ethernet sebagai sumber listrik. Kita nyebutnya PoE, apa namanya? Power over Ethernet ya.
Multi-layer switching. Jadi multi-layer switch ini adalah switch yang memang bisa bertindak seperti layer ketiga. Switch itu kan layer kedua. Dengan ada multi-layer switch itu dia bisa seperti layer ketiga gitu. Jadi biasanya switch yang ada di core dan distribution layer. Jadi kalau kita konfigurasi VLAN, nah kita nggak perlu pakai router, kita cukup pakai switch, dia sudah bisa menghubungkan. Ini terbaru, saya baru buat kemarin video itu ini antar VLAN, jadi pakai multi layer switch. Kebetulan switchnya memang udah support ke ini layer ketiga ya, tapi ini pakai Huawei. Kalau pakai Cisco itu dia pakai router switchnya, dia belum support. Software yang saya gunakan belum support. Dia ada di ini kan VLAN tahap pertama, antar VLAN supaya dapat terhubung. Nah ini Anda bisa ingin lihat, oh dua ini ya, sama ya, dua video yang sama. Seperti itu. Jadi ya silakan nanti kalau sudah ingin lihat-lihat kembali CCNA 2, CCNA 3 Huawei dan nilainya, silakan lihat di ini videonya, kebetulan mumpung lagi rajin saya. Ya. Router hardware, oke. Ini hardware-nya, Cisco router lah. Contohnya ada ISN 4000 series router. Contohnya seperti ini, cara fisiknya. Mungkin PowerPoint ini dibuat, sudah ada versi yang terbarunya ya. Ini contoh Cisco router juga, dia menggunakan Cisco Aggregation Service Router. Kebetulan saya juga belum pernah coba secara fisik ya, karena memang saya belum mendapatkan kerjaan atau project yang ke arah data center ya. Jadi enggak, kalau router enggak, belum ini. Tapi secara pakai tracer ya itu sudah cukup. Cuma memang agak kaget juga kalau Anda belum biasa melihat. Cisco router dia ada yang namanya door close, ini semacam kayak ada tempat tutupnya aja sih ya. Door close, ini door open, gitu aja. Nanti dihubung-hubungkan di sini. Kemudian router juga ada yang berbentuk kecil ya. Seperti ini. Nah, ini yang Cisco 900 kombinasi WAN, switching port, dan security. Oke. Ini bentuknya sama. Ini sayangnya nggak dikasih label ya. Jadi pun saya nggak bisa menjelaskan ini yang mana gitu. Karena gambarnya sama, dari tadi. Kemudian Cisco Network Convergence System seri 5500. Ini berarti untuk data center ya, untuk menyediakan WAN. Ini kabel-kabelnya, jadi ini nanti terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini gitu. Biasanya ingin rapi dia di ini mungkin bagian depan ya. Iya, bagian depan malah ini. Kemudian ya, Cisco 800. Oke, ini modul 11. Ada pertanyaan untuk modul 11? Mungkin ada ingin bertanya. Wilda, Rizky, Bagas, Adi, dan seterusnya. Oke. Kalau tidak ada, kita coba masuk ke materi selanjutnya biar kita habisin PowerPoint-nya. Dokumentasi overview penting ya, dokumentasi ya, bukan overview-nya. Baik secara physical dan baik secara logical. Jadi kalau Anda tidak merancang, Anda akan bingung sendiri ya. Tahap dalam jaringan memang kita harus membuat desain dulu.
Physicalnya biasanya adalah tip langsung ya, misalkan routernya apa, nama device-nya, kemudian dia di rak mana, di server mana ditaruhnya, itu juga harus jelas. Ini di remote di bawah mana, di rak 1, seat 1. Jadi kalau maksudnya rak itu maksudnya apa ya? Jadi kita coba ini. Nah, ini yang mana ya kita ambil ya? Ini aja kali ya. Nah, apa maksudnya rak dan si satu ya? Ini kan ada rak ya. Kita anggap ini rak 1, rak 2, dan rak 3. Rak 1 misalkan kalau dihitungnya dari bawah, rak 1 seat 1, berarti dia ada di sini. Rak 1 seat 2 ada di sini, rak 1 seat 3 ada di sini, seat 4 ada di sini, seat 5 di sini, 6 di sini, 7 di sini gitu. Jadi biar memudahkan, rak server si Fasilkom ada di rak 2 seat 3. Jadi adminnya akan tahu, oh ini ada masalah di sini, langsung dicek gitu. Itu maksudnya rak-nya. Oke. Rak 1 seat 2 gitu. Ini dibuat data channel. Nah, ini kemudian dari segi logical ya. Logical lebih mengarah ke IP address ataukah dia punya VLAN. Nah, ini apakah pakai trunk, apakah pakai data channel. Jadi lebih ini. Jadi ada namanya topologi fisik dan topologi desain ya. Logical ya. Nah, juga Anda harus punya sebuah sistem ya, sistem yang mencatat banyak. Asumsikan kalau di sini banyak server ya. Anda kan nggak mungkin check-in satu-satu, 1, 2, 3 ini lagi up apa enggak gitu kan. Anda datang-datang kantor pagi-pagi, ngebut gitu kan, udah Valentino Rossi gitu kan. Ini hidup apa enggak gitu, itu nggak akan efisien. Anda harus punya sebuah sistem yang akan mencatat dia statusnya up atau tidak. Up down gitu. Jadi kalau ada down baru Anda bisa cek. Anda bisa cek dari rumah. Nah, di sini kalau di sini sebenarnya lebih ke arah router device documentation ya. Description-nya, API versi 4, versi 6, MAC address-nya, routing-nya seperti apa. Ini biasanya Anda bekerja dalam jaringan harus seperti ini nih. Harus punya dokumen yang baik. Swiss device dokumentasi, ini Swiss port-nya, modelnya, deskripsinya, ini nggak tahu migrasi kayaknya. BIOS-nya apa, pakai port channel apa enggak, FTP-nya gitu. And system documentation, dia punya device, OS, service, MAC address, IP versi 6, default gateway, dan DNS-nya. Jadi punya dokumentasi yang bagus. Sehingga kita bisa tahu versi-versinya. Oke, dengan mengetahui kita versi, misalkan software ya, kita akan tahu dapat mengurangi misalkan ada serangan atau bug sebentar. Oke, ya seperti itu tadi. Kemudian baseline network baseline digunakan untuk oke. Jadi
Dengan adanya data-data seperti ini, memungkinkan Anda untuk melakukan rencana ke depannya seperti apa. Oh, ternyata dengan switch yang seperti ini perlu di-upgrade ini. Kenapa? Karena mungkin switch-nya tipenya nggak ada tipenya di sini ya. Cisco IOX-nya harus diupdate gitu ya. Di sini seharusnya ada tipe juga sih, tipe switch-nya mereknya apa. Oke, network documentation. Jadi bagaimana kita harus memikirkan data yang harus di-collect ya. Tadi belum ada tuh merek routernya, mungkin speed dari si routernya berapa, itu juga perlu ditambah. Jadi bisa ketahuan perlu kita upgrade apa enggak. Memorinya juga sama. Ternyata lambat nih, ternyata memori di server kita 6 GB, kita tambahkanlah jadi 12 GB gitu. Seperti itu. Logical network copy can be useful in identifikasi key device dan port to monitor. Oke, ini contohnya ya. Kemudian network documentation adalah kita juga harus bisa membaca log saver ya. Minimum 7-day long analisis. Jadi mungkin maksudnya kita harus pantau, misalkan kerjaan kita kan nggak mungkin ngecekin semuanya. Mungkin ada satu waktu setiap seminggu sekali dicekin semua jaringannya seperti itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Di sini adalah tahap untuk pengukuran ya. Artinya kita lihat soft versionnya, soal interface briefnya, up atau down, so CDP NIC baud detailnya, so ARP, so VLAN, so port, dicek semua. Kemudian beberapa tahap dalam prosedur itu kita lihat, dapatkan dulu masalahnya, kumpulkan dulu semua informasinya, masalahnya apa sih, problemnya di mana. Kalau sudah dapat, isolasi di problem, jadi kita fokuskan ke masalahnya. Misalkan terjadi masalah jaringan, ada masalah jaringan di Fasilkom, misalkan lambat, maka kita kumpulkan dulu melambatnya di mana segala macam, kemudian kita fokuskan di semua device di perangkat jaringan di Fasilkom. Oke, kalau sudah ketemu, baru kita melakukan action. Jika nggak ketemu, dia balik lagi ke atas. Nah, satu hal lagi, jika sudah ketemu harus didokumentasikan ya. Ini harus ya. Mengapa harus? Karena dalam jaringan itu bukan terkadang atau sering kita mengalami masalah yang sama di tempat yang berbeda dengan solusi yang sama. Gitu. Jadi masalahnya ini solusinya ternyata sama gitu. Jadi kita nggak bisa menghemat waktu. Yang kedua, dokumentasi juga membantu tim member siapapun, baik dia baru atau lama, untuk melihat permasalahan dan solvingnya. Gitu. Itu penting. Bagaimana cara solvingnya gitu. Rata-rata itu jarang yang mendokumentasikan. Di sini dia menggunakan 7-step troubleshooting. Definisikan problemnya, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya, analisa kenapa, coba di solving dengan mungkin dengan A, mungkin berhasil, dengan B, dengan berhasil. Kemudian di propose hipotesis ini mulai dokumentasi ya, di tes dan solve the problem. Jadi kadang-kadang masalah jaringan ada hal yang lucu, misalkan ada jaringannya dia tidak terhubung ke internet. Ternyata pas dicek switch-nya, colokannya dicabut, diganti buat dispenser. Kayak gitu kadang-kadang terjadi. Jadi ada yang nyabut colokan, ternyata dicolokin pakai dispenser. Itu ya, solusinya mungkin kita harus membuat kabel T, jangan dicabut lagi dispenser, atau kita harus kasih tahu, nanti takutnya next-nya bermasalah lagi seperti itu. Oke.
Ini biasanya dengan pengalaman Anda akan bisa sendiri lah. Ini secara ininya kita bisa lihat dari masalah di application kah, di presentation session, di transport kah, ini device-nya, di data link device-nya, dan physical. Nah, ini yang agak advance lagi, mungkin kalau ada masalahnya ada malware atau apa gitu kan, Anda menggunakan protokol analyzer. Wah, ini lebih pusing lagi nih. Seperti itu. Kemudian kita cek lagi di servernya menggunakan syslog server. Kita cek, kalau nggak salah di sini ini CCNA3 sudah ya. Sudah kita coba ya. Iya, tadi di awal saya sudah menyebutkan di sini ya. CCNA3 di sini kalau nggak salah sudah saya sebutkan, cuma nanti saya edit lah. Highlight-nya ini nggak saya kasih tahu ya. Oke. Ya, poinnya memang Anda kalau troubleshooting eksperimen ya, pengalaman yang bisa ini spot segala macam, karena kalau nggak ada masalah ini Anda seperti angin yang berlalu ya, tidak terlihat gitu. Ini tentang apa, network virtualization ya. Ini sampai berapa ya, sanggup nggak ya saya? Modul 13 dan modul 14 apa ini? Network automation ya. Oke, mungkin kita sampai sini dulu. Ini biar lebih saya jelaskannya lebih enak ya, lebih agak fresh. Ini sebenarnya teori-teori ke depannya ya. Cuma kalau enak sih ya itu dulu. Yang belum mengerjakan Cisco NetArcade silakan kerjakan karena syaratnya itu harus dikerjakan ya. Syaratnya itu sampai final ya. Mungkin berapa minggu ini saya akan coba aktifkan final bagi ingin mengerjakan final. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Maaf Pak, saya tadi baru masuk Zoom Pak. Absensinya. Oh iya. Ya nanti bisa lihat rekaman lah. Kalau absensi saya nggak terlalu berpikir dengan absensi. Ya, yang kebetulan saya kurang rajin dengan absensi. Mungkin nanti yang penting sih Cisco-nya kerjakan dan ya TB1, TB2 aja udah cukup bagi saya. Iya, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada maka sebentar saya stop.